Halo, jumpa lagi bersama dengan saya Iona dari Avias Kitchen. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat spiku yang gluten free. Kalau spiku di sini karena dia gluten free, maka kita akan menggunakan tepung khusus, sedangkan bahan-bahan yang lain ini sudah merupakan gluten free. Kalau bagaimana cara membuat spiku dengan bahan yang biasa, itu bisa dilihat di video yang lainnya. Dan kali ini tipe spiku yang akan kita buat adalah metode yang menggunakan butter cair, dan kemudian juga ini bukan metode yang full kuning telur. Kalau metode yang full kuning telur dan butter yang dikocok ada di video yang lainnya, bisa dilihat di sana juga. Nah, kali ini bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama itu tepungnya. Tepungnya di sini saya menggunakan tepung ladang 5. Tidak semua kue yang gluten free itu menggunakan tepung ladang 5. Jadi kalau tepung ladang 5 ini atau tepung mochav biasanya ini masih mengandung karbo. Jadi ini tidak disarankan untuk diabetik. Biarpun ini gluten free tapi tidak disarankan untuk diabetik karena masih bisa menghasilkan gula karena dia terbuat dari karbo. Di sini tepung gluten free yang digunakan adalah 130 gram, kemudian ada tepung maizena. Tepung maizena ini juga termasuk tepung gluten free juga. Tepung maizena sebanyak 7,5 gram. Lalu ada telur. Telur di sini sebanyak 9 butir. Lalu ada butter juga. Butter di sini sebanyak 150 gram, dimana nanti kita akan lelehkan. Lalu ada gula. Yang dipakai adalah gula pasir karena kita butuh tekstur yang kasar untuk bisa membuat telurnya mengembang. Gula pasir di sini yang dipakai sebanyak 120 gram. Lalu ada SP 12 gram dan juga ada sirup bakar. Pertama-tama kita akan kocok telur ini dengan gula. Masukkan juga SP di awal. Penggunaan SP apakah boleh di skip? Boleh, tapi harus menggunakan telur yang segar. Telur yang segar itu bukan berarti telur yang baru kita pesan dari supplier, karena itu kadang telur yang datang belum tentu telur yang segar. Jadi betul-betul telur yang kuningnya itu nggak hancur. Di sini kita mau kocok dengan kecepatan tinggi sampai dia warnanya itu kuning pucat dan berjejak. Kita mau cek dulu apakah ini sudah cukup rata. Biasanya saya akan scrape di kisaran bowl, kemudian juga ambil di bagian bawah bowl, dan setelah itu kita coba seperti ini. Kalau polanya ini tidak hilang, maka ini adonan sudah siap untuk kita campur dengan butter dan tepung. Seperti ini ya, ini adonannya udah siap. Kita akan campurkan adonan ini dengan tepung. Sebelumnya kita akan putar dengan speed yang rendah. Kita mau ayak tepungnya terlebih dahulu ya. Dalam membuat kue, semua tepung harus diayak. Termasuk tepung mochav yang kita pakai ini juga harus diayak. Ini memudahkan kita untuk menyampur dengan adonannya basah nantinya. Ini tips untuk memasukkan tepung ketika kita menggunakan mixer.
Masukkan secara bertahap, masukkan sedikit demi sedikit, tapi harus dalam waktu yang cepat. Setelah itu kita mau naikkan kecepatan mixer sebentar saja, lalu matikan. Dan ini selanjutnya kita akan aduk dengan manual. Ini membantu untuk melarutkan tepung-tepung yang ada. Di sini saya akan meratakan dulu tepungnya. Dengan teknik aduk balik seperti ini, belah bagian tengah, kemudian balik ke atas, dan terus aduk secara perlahan, tapi juga tidak terlalu lama supaya adonan ini nggak hancur. Apabila dirasa tepung sudah rata semua, kita akan masukkan butternya. Kita akan pancing, masukkan sedikit adonan, campurkan ke dalam butter yang sudah dilelehkan. Teknik pancing ini sangat memudahkan kita pada saat baking, dan juga ini memperkecil resiko kue kita menjadi bantat. Jadi pastikan dulu butter itu sudah tercampur rata ketika kita pancing seperti ini. Setelah tercampur, kita akan masukkan ke dalam adonan yang tadi dan lagi menggunakan teknik aduk balik. Pada saat butter ini sudah dimasukkan, kita nggak boleh tinggal adonan ini ya. Ini harus terus berlanjut seperti ini. Segera masukkan di oven. Jangan lupa oven harus dipanaskan dulu sebelum kita mulai membuat ini, karena adonan ini tidak bisa menunggu. Setelah butter dicampurkan, dia tidak bisa menunggu. Kita harus segera masukkan ke dalam oven. Apalagi jika tidak menggunakan SP. Kalau tidak menggunakan SP, betul-betul pengerjaannya harus cepat. Pastikan butter sudah tercampur rata, karena kadang dia tertinggal di bawah. Karena ini berupa cairan ya. Dia selalu mengendap di bawah, dan itu yang membuat kue kita bantat. Karena kita akan membuat spiku, kita akan bagi adonan ini menjadi 3 bagian. 840 total adonan, ini akan kita bagi menjadi 3. Di sini loyang yang saya gunakan adalah loyang ukuran D16, yang bagian bawahnya harus kita alasi dulu dengan baking paper. Kita akan membagi menjadi 3. Satu loyang ini isinya 280 gram. Lalu di sisa adonan yang terakhir ini kita akan buat warna coklat. Di sini kita mau masukkan dulu bubuk coklat. Ini bubuk coklat. Kita akan pakai bubuk coklat kira-kira setengah sendok makan. Jangan lupa untuk diayak juga. Kemudian tambah dengan pasta coklat setengah sendok makan. Lalu kita akan aduk dengan teknik aduk balik. Kita tetap harus menjaga konsistensi adonan kita ini supaya tetap kental, karena saat adonan itu mencair, di situ kue kita pasti akan bantat. Disitulah penggunaan SP itu perlu. Kalau kita sudah terbiasa untuk baking, kita sudah tahu seperti apa telur yang fresh, maka kita nggak pakai SP boleh. Tapi kalau masih belajar baking, lebih baik harus pakai SP dulu. Setelah itu kita mau tap-tap sedikit. Kita akan masukkan ke dalam oven dengan suhu 175 derajat. Tapi suhu oven perlu disesuaikan ya, masing-masing oven beda. Di sini oven saya pakai 175 derajat dan kira-kira membutuhkan waktu sekitar 25-30 menit. Ya, spiku gluten free pengaplikasiannya seperti apa? Sama seperti spiku pada umumnya. Kalau di sini saya biasanya pakai selai strawberry. Selainya tetap
tetap dipastikan yang gluten free ya. Biasanya sih kalau selai itu kandungan di dalamnya pengentalnya itu dari pektin, jadi biasanya cukup aman. Tapi nggak ada salahnya untuk dilihat kembali komposisinya. Pengaplikasiannya tetap sama seperti biasa, tapi karena ini untuk kue dan Spiku gluten free itu biasanya dia ada cekungnya seperti ini di tengah, tapi ini tidak apa-apa, nanti kita bisa potong, kita samaratakan sebelum diaplikasikan dengan selai stroberi, supaya ketika dipotong itu nanti kue kita bentuknya rata ya, cantik. Nah, di sini saya akan beri dengan selai stroberi. Apakah kuenya perlu diberi simple sirup? Kalau Spiku nggak perlu karena dia sudah cukup moist dan juga tingkat kemanisannya sudah cukup. Ini hasilnya, kita akan potong ya. Ini adalah hasil dari Spiku gluten free. Bisa dilihat teksturnya dia halus, tidak berpori. Jadi ini kurang lebih rasanya seperti Spiku pada umumnya. Cuma memang warnanya bukan warna yang kuning kuning cerah ya, karena ini dia dibuat dari tepung gluten free dan itu juga akan mempengaruhi warnanya. Tapi teksturnya dan rasanya kurang lebih sama dengan Spiku gluten free. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.